bisa di cross check pada saat kemarin banjir. Ya. Tim pertama yang keluar dari Mako, dari pangkalannya adalah Angkatan Laut. Pada saat kita evakuasi dan juga mulai tanggap bencananya itu, saya sendiri kaget. Ternyata banyak kasur yang dibuang ke sungai. Iya. Padahal penyebabnya adalah sampah. Kalau untuk tanggap bencana, 1 kali 24 jam, 7 hari, 365 hari itu, kita selalu siap. Saya sudah menyiapkan tim saya untuk itu. Kalau Anda ingin damai, Anda harus siap untuk berperang. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ini adalah sosok pemimpin yang berada di garis terdepan pertahanan laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Di sini sudah hadir ada Bapak Komandan Lanal Mataram, Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni. Ini kalau kita baca ininya panjang banget, SAP, SE, MTR, Hanla, MM, CHRMP, CRMP. Waduh, panjang banget Komandan. Oke, selamat datang Komandan di Tribun Lombok. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang. Jadi di sini kita akan banyak membahas seputar, mungkin barangkali ya teman-teman di luaran sana belum mengenal Lanal dan kemudian fungsinya apa, kemudian berbagai isu seperti yang sempat ramai kemarin, nanti kita akan singgung tentang penyelundupan yang berhasil digagalkan, kemudian ada Fornas juga kita bahas, dan ada juga potensi bagaimana mitigasi dan pencegahan ke depannya seperti apa. Tapi sebelum itu, Komandan, sebelum kita membahas itu, saya penasaran terkait dengan satuan yang ada di Angkatan Laut. Di Angkatan Laut ada apa aja? Kalau kita lihat ya, ada pasukan Katak itu, Kopaska itu, ketika itu tuh keren sekali gitu. Keren dan misterius kalau kita lihat. Bisa dijelaskan dan gimana? Jadi gini Pak, di Angkatan Laut itu kita ada beberapa satuan. Ada Koarmada RI, kemudian Kolin Lamil, kemudian ada Korps Marinir, ada Pus Penerbal, dan yang satu lagi Pomal. Pomal di Angkatan Laut, Polisi Militer Angkatan Laut. Polisi Militer Angkatan Laut. Nah, Lanal sendiri itu berada di bawah jajaran Koarmada RI. Jadi Koarmada RI itu membawahi Koarmada 1, 2, dan 3. Para Panglima Koarmada 1, 2, dan 3 itu membawahi para Komandan Lantamal. Komandan-komandan pangkalan. Dalam hal ini tipe A itu Lantamal, tipe B dan C adalah Lanal. Lanal ini pangkalan TNI Angkatan Laut. Kalau Lantamal, pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Nah, untuk Lantamal, untuk Lanal Mataram sendiri itu di bawah Lantamal 7 Kupang. Lantamal 7 bertanggung jawab kepada Panglima Armada RI 2 yang berada di Surabaya. Nah, kalau yang Mbak sampaikan tadi pasukan Katak, pasukan Katak itu berada di bawah jajaran Panglima Koarmada 2. Dan ini biasanya mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi, Tribuners di luaran sana masyarakat mungkin belum banyak yang tahu tentang peran dan fungsi Angkatan Laut Lanal Mataram, ya, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Fungsi Lanal, fungsi pangkalan pada dasarnya adalah sama, Mbak. Dia punya fungsi 5R itu. Yang pertama rebase, kemudian reload, repair, rest, and recreation. Jadi rebase atau replacement itu kita kalau ada KRI yang datang selesai mungkin patroli, kita apa istilahnya mungkin kebutuhan untuk bekal ulang, itu kita yang support. Kemudian reloadnya mungkin dia butuh munisi, itu kita yang support juga. Kemudian repair kapal-kapal yang perbaikan, atau juga rest, mereka untuk istirahat dari patroli atau mungkin dari sedang ada satgas, satuan tugas tertentu, dan yang terakhir mereka rekreasi, datang untuk rekreasi. Orang pasti penat
Kalau tiap hari tugas yang itu saja butuh rekreasi, mereka bisa datang ke pangkalan. Bentuk rekreasinya apa dan? Biasanya kayak kita bicara Lanal, Mataram. Kita punya laut yang bagus. Oke. Kita punya gunung yang indah. Oh tentu. Khusus untuk laut, Ya. kita itu punya istilahnya sport tourism yang oke. Oke, betul. Dan itu banyak orang lain datang dari dalam luar negeri. Kenapa kita nggak sebagai prajurit sendiri kita nggak hadir di situ kan gitu untuk rekreasi? Explore dan menikmati keindahan yang ada. Keren sekali. Itu tadi tugas peran ya. Fungsinya. Tugas tupoksi dari TNI Angkatan Laut. Kemudian kita kan di NTB ini juga jalur yang sangat strategis yang dilewati oleh berbagai ya perdagangan. Bisa kita lihat peran dari TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan pertahanan seperti itu. Itu Supaya tidak ada illegal fishing atau apa segala macam. itu tugas pokok dari TNI Angkatan Laut. Oke. Dari TNI Angkatan Laut adalah menjaga kedaulatan negara dari lautan, dari dia di sektor lautan. Kalau misalkan tadi yang Mbak bilang tentang apa? Illegal Aktivitas fishing. illegal fishing kemudian. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, Mbak. Kita sudah lakukan di Lanal Mataram sendiri, kita punya 3 unit KAL. Apa itu? KAL itu kapal angkatan laut. Jadi dia seratanya di bawah KRI deh. Di bawah KRI. Kalau KRI dia untuk lingkup luas, KAL itu untuk di Perlanal itu untuk menjaga pulau-pulau yang ada di situ. Sudah kita lakukan. Setelah itu dari KAL ada sea rider atau RIP. Paling kecil ada perahu karet. Oke. Untuk masuk ke selat-selat yang sempit lah, sungai-sungai yang sempit. Cuman kan kita ada batasan-batasan yang sudah diatur oleh pemerintah. Batas mana itu rekan kita dari Airut, batas mana kita angkatan laut, batas mana lagi di belakang itu dari rekan-rekan bea cukai atau apa namanya ASDP, itu udah ada bagian-bagian ya kan. Jadi kita sampai batasan-batasan itu aja. Ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya TNI Angkatan Laut dan sejauh ini gimana kondisi kelautan kita dari segi pengamanan? Apakah selama ini masih banyak ada aktivitas ilegal yang ditemukan oleh ketika patroli? Kan kita pengen tahu tuh. Kita jujur saja, kalau untuk pergerakan itu memang terbatas. Kita dengan 3 KAL, beberapa RIP dan sea rider, kita terbatas dengan banyaknya sekali pelabuhan-pelabuhan rakyat di Lombok dan Sumbawa ini. Betul. Sangat banyak. Itu kita agak terbatas. Jadi kalau kita masuk ke pulau-pulau itu, kita terlihat. Kita terlihat. Wah, ada angkatan laut. Oh, ada KAL atau ada sea rider, ada perahu karet. Mereka akan pindah itu. Orang-orang ini akan pindah. Kecuali mereka existing di situ, stay di satu tempat. Kita lihat dia udah nggak bisa lari, ya itu pasti kita tangkap. Iya, para pelakunya juga makin kreatif sekarang. Makin kreatif, namanya maling pasti lebih pintar. Tapi kan itu pasti ada upaya untuk pencegahan juga, Komandan. Sudah. Tidak ada. Sudah kita lakukan. Kita laksanakan kolaborasi dengan beberapa tim selain Angkatan Laut ya. Dengan polisi, kemudian dengan BNN, dengan bea cukai. Kita lakukan itu. Kita kerjasama di sini. Dan alhamdulillah di Mataram sini, di Provinsi NTB khususnya, itu kita lakukan dan mereka terbuka, open dengan semuanya, dengan kita, dengan Angkatan Laut, sesuai tupoksi masing-masing. Kalau di darat seperti apa, kita lebih ke kawan-kawan rekan-rekan polisi, terutama narkoba ya. Kemudian kalau di laut seperti apa, yang banyak kan illegal trekking ya. Illegal trekking. Jadi misalkan balpres, rokok-rokok tanpa cukai, kan kayak gitu. Artinya di wilayah kita ini aman, bisa dikatakan aman atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan aktivitas yang membahayakan masyarakat, Civis pacem parabellum. Kalau Anda ingin damai, Anda harus siap untuk berperang. Katanya kan begitu. Kalau Anda ingin damai, Anda siap untuk berperang. Tidak ada yang aman. Kalau kita merasa aman, pada saat itulah lengah kita akan lengah dan pencuri pasti masuk. Maksudnya orang-orang yang ilegal itu pasti masuk. Dan itu yang terjadi.
Itu yang terjadi. Mereka selalu menunggu lengahnya aparat lah ya, aparat yang ada di NTB ini. Sekali lagi karena terlalu banyak jalur laut yang bisa dilewati antara Bali Lombok, Lombok dengan Sumbawa, itu jalur aman untuk pelayaran, jalur aman dari utara ke selatan. Kalau di selatan memang agak berat ya. Karena langsung ke samudra. Tapi rata-rata orang sengaja memilih lewat jalur selatan. Mungkin mereka agak melipir-melipir dan itu banyak sekali tadi saya bilang pelabuhan rakyat yang tidak terkontrol oleh kita. Nah, di situ kami punya yang namanya, kalau Angkatan Darat punya Babinsa, rekan-rekan polisi punya Babin Kantipmas, kita Angkatan Laut punya Babin Potmar. Bintara Pembina Potensi Maritim. Itu kita Babin-Babin ini merangkul warga, melaksanakan edukasi, melaksanakan komunikasi sosial dengan mereka. Kalau melihat hal-hal yang sekiranya nggak pas secara hukum, tidak pas secara hukum, misalkan ya itu tadi narkoba, balpres, rokok ilegal masuk, mereka laporan ke kita. Mungkin sudah dimonitor juga itu kegiatan-kegiatan kemarin ada penangkapan baby lobster yang ada di Lunyuk. Benur ya, benih baby lobster ya. Itu hasil dari pengembangan dari rekan-rekan Babin Potmar. Masyarakat datang ke Babin Potmar, kita cek, ya ternyata mereka melaksanakan ilegal, hal-hal yang ilegal. Dan itu tidak sekali terjadi, teman-teman. Kami di media beberapa kali menerima informasi itu aktivitas penyelundupan benur atau baby lobster itu tuh sering kali terjadi dan kemarin sempat digagalkan dari Lanal Mataram. Ini koordinasinya untuk mencegah ini, apakah itu bagian dari intervensinya Lanal Mataram? Intervensi gimana dulu nih? Intervensi dalam pencegahan penyelundupan, kemudian koordinasi dengan masyarakat, sinergi dengan berbagai. Jadi kita selalu ada kerjasama, khusus ini kita ada kerjasama dengan DKP. DKP, terutama DKP provinsi ya. Kalau menurut mereka, kita tahu hukumnya. Seperti BBL itu dia masuk di Undang-Undang Perikanan, tapi berlaku khusus untuk baby lobster ini. Jadi kita tanya ke yang lebih expert lah dalam hal ini DKP. Banyak hal, misalkan salah satunya baby lobster itu boleh dibudidayakan oleh warga lokal. Jadi warga luar provinsi atau luar daerah itu tidak boleh, hanya boleh di provinsi masing-masing, daerah masing-masing. Kalau ada orang lain dari provinsi lain datang, kalau sifatnya TOT, transfer of technology, it's okay. Tapi kalau melaksanakan penangkapan itu tidak boleh. Menurut DKP seperti itu. Tidak ada intervensi untuk pencegahan sendiri dari itu karena sudah ada undang-undang tadi yang menjadi bagian dari tanggung jawab. Kita tidak bisa melaksanakan intervensi terlalu ke dalam. Yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan edukasi kepada para warga, ke masyarakat lah, terutama di NTB, Lombok dan Sumbawa. Yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Seperti sekarang kan dari UNHAN itu, Universitas Pertahanan Indonesia, mereka mengirimkan satu tempat, mengirimkan orang dan tempat untuk gimana sih caranya membudidayakan lobster yang betul. Dengan mengirimkan kerjasama dengan Vietnam, datang, dia melaksanakan TOT, agar masyarakat tahu. Misal, baby lobster kita tahu besarnya seperti apa. 3 bulan, nelayan Indonesia ya paling hanya dapat 1 kuku. Tapi kalau nelayan Vietnam, dia bisa sampai 1 kelingking. Hanya dalam 3 bulan. Seperti apa? Kenapa bisa begitu? Mereka diajarin. Dikasih edukasi. Gimana caranya yang bagus, yang betul. Harusnya kita bisa seperti itu, Mandan. Bisa, buktinya bisa. Bisa. Di UNHAN bisa. Yang dilaksanakan di Sumbawa itu. Bisa. Tapi memasyarakatkan seperti itu yang belum. Itulah yang penting. Perlu edukasi. Edukasinya harus
makin lama makin meluas. Edukasinya nggak sebentar, perlu proses berkelanjutan. Betul, dan karena kontinuitas. begini, banyakan dari kita yang merasa sudah dalam posisi nyaman. Betul. Oh, dengan begini saya sudah nyaman kok. Tidak perlu upgrade. Jarang yang mengupgrade diri itu jarang. Balik lagi ke edukasi tadi. Kita harus mengedukasi. Dan itu pentingnya Angkatan Laut juga sinergi dengan satuan-satuan lain. Dalam hal ini mungkin DKP. Kemudian dari PSDKP-nya yang pusat. Kita dari kepolisian. Biar mereka tahu ini loh kalau caranya seperti ini. Polisi juga akan menyampaikan kalau kalian nanti begini, kalian kena hukumannya seperti ini. Kita harus ada edukasi. Edukasi. Untuk memperbaiki keadaan dari segala kondisi dan permasalahan itu, sebenarnya edukasi itu tadi. Edukasi yang penting. Edukasi tadi. Seperti kemarin misalkan, kita tidak menutup mata. Kita kena banjir besar kemarin itu. Betul. Hari Minggu kemarin. Pada saat kita evakuasi dan juga mulai tanggap bencananya itu, saya sendiri kaget. Ternyata banyak kasur yang dibuang ke sungai. Iya. Padahal penyebabnya adalah sampah. Sampah yang melimpah, air masuk ke sungai, kita kebanjiran. Iya. Tapi setelah itu masih diulangi. Jadi kita memang perlu edukasi nih. Edukasi. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan ini adalah ujungnya tuh kok edukasi. Untuk perbaikan. Edukasi. Betul. Dan itu bukan cuma satu pihak, harus banyak pihak yang terlibat. Mungkin juga contoh di Bali. Di Bali kita pernah mendengar yang namanya Pokdarwis. Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sepertinya kita juga harus punya seperti itu. Kelompok-kelompok yang sadar tentang lingkungan, dia bantu kita untuk untuk edukasi ke kawan-kawan masyarakat. Sebenarnya di Lombok juga ada, kita punya Pokdarwis dan sosialisasi, tapi sosialisasinya itu memang terus dilakukan tanpa henti, maksudnya terus berkelanjutan. Kalau sosialisasi sekali ya udah hilang gitu, informasinya tuh hilang gitu, tidak diterapkan. Jadi mungkin tempatnya yang perlu kita benerin lagi, tidak langsung ke masyarakat. Mungkin kita ke sekolah-sekolah, kita tanamkan doktrin ke anak-anak kita tentang ini loh, kalau kita membuang sampah, kita begini, kita begini. Lama-lama akan tertanam. Ini saya contohkan seperti di Belanda misalnya. Di Belanda itu mereka seperti itu. Penanaman doktrinnya sejak dini. Kemudian rumah itu tidak ada yang menghadap ke membelakangi sungai. Semua rumah menghadap ke sungai. Karena itu sudah normal bagi seorang manusia tidak akan membuang sampah depan rumahnya, tapi ke belakang rumahnya. Nah di Indonesia, karena sungai itu berada di belakang rumah, buang sampah di belakang rumah. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Tapi kalau di Belanda, buang sampah di belakang rumah, tapi belakang rumah itu jalanan. Jalan besar. Dan tiap hari ada mobil pengangkut sampah yang bolak-balik nganter. Jadi sungainya pasti bersih. Pasti bersih. Nah itu kita edukasi ke anak-anak usia dini. Iya, mungkin juga kita juga harus bisa seperti itu kan, seperti. Dan memang bukan penyebab banjir kemarin yang terjadi pada hari Minggu itu bukan hanya curah hujan yang tinggi, tapi karena memang sampah yang kena air kemudian masuk ke pemukiman warga jadi banjir. Betul. Ini kan ada potensi banjir rob yang dirilis BMKG. Ya, sampai tanggal 19 Juli. Ini ada dari TNI Angkatan Laut, apakah ada latihan tangkap darurat dan sebagainya untuk mengantisipasi hal tersebut? Kalau kami pribadi, kami ada kegiatan yang kami laksanakan rutin. Bisa di cross check pada saat kemarin banjir. Tim pertama yang keluar dari Mako, dari pangkalannya adalah Angkatan Laut. Karena saya sudah terbiasa pada saat menjadi komandan batalion di Jakarta. Kalau Jakarta itu hujan 1 jam saja, banjir. Tim evakuasi harus bergerak. Ini yang terjadi. Kemarin itu kurang lebih jam 12:30 kita mulai, jam 4 habis sholat asar saya lihat hujan masih besar. Saya telepon Pak Gubernur. Pak Gubernur, kalau Bapak butuh tim evakuasi banjir, saya sudah siap. Oke. Betul, jam 5 saya dihubungi oleh Pak Wali Kota, Pak Haji Mohan. Pak Nanang,
tolong warga saya di Suite, di BTN Suite ada yang terjebak banjir. Oke Pak, 15 menit kita sudah sampai, evakuasi, selesai. Saya keluar dari Suite, ternyata di Riverside itu sudah penuh. Iya. Baru berdatangan itu dari satuan-satuan lain lah. Saya ambil, ini sudah banyak, saya geser. Udah dievakuasi. Saya buka peta, oh di sini, kita ke arah ke kali. Karena habis ini pasti ke arah ke kali. Ya. Dan kebetulan kami punya satu mes besar lah di sana. Perumahan TNI AL yang besar. Saya datang ke sana, belum, air sudah mulai naik tapi masih pendek. Warga istri-istrinya prajurit itu kita ungsikan dari rumahnya mereka ke mes. Kita punya flat di sana, di lantai 2, lantai 3. Setelah itu, bapak-bapaknya saya kumpulkan, setelah ini pasti banjir di sini. Dan itulah yang terjadi, banjir besar. Jadi kemarin itu kalau untuk tanggap bencana, 1 kali 24 jam, 7 hari, 365 hari itu, kita selalu siap. Saya sudah menyiapkan tim saya untuk itu. Karena ini kita jalur bencana ini. Ring of Fire iya, earthquake iya. Sekarang banjir. Orang bilang 40 tahun tidak ada banjir, belum tentu. Kebetulan saya punya pengalaman tahun 2004 di Aceh. Habis gempa itu, orang berpikir biasa. Tapi setelah air hilang, sejauh mata memandang sampai dengan di batas Cakrawala, air tidak ada. Tiba-tiba. Kita sudah buka HT itu, wah rame. Pasti habis ini tsunami. Setelah ini tsunami, tinggalkan pos. Orang-orang itu kita ajak, ayo tinggalkan. Ini pergi kita cari tempat tinggi. Ada apa Pak? Ada tsunami. Tsunami itu apa? Air bah. Nggak ada Pak air bah di sini. Karena saya tahu tsunami itu kan waktunya singkat sekali. Jadi mau nggak mau saya yang mau saja kita ajak ke tempat tinggi. Betul. Nggak ada 10 menit air bah masuk. Tsunami masuk. Jadi kita mampu menganalisa lah. Menganalisa. Kalau kegiatan kita sudah siapkan, setelah itu kita harus mampu menganalisa. Ini persiapan kita untuk menghadapi ini? Menghadapi banjir? Iya. Yang disampaikan bukan banjir ya. Yang kita hadapi ke depan itu curah hujan yang tinggi. Di antara tanggal 14 sampai dengan 19. Di tanggal 14 sampai dengan 19, pasang surutnya air. Pasangnya air itu di sekitar jam 3 sore sampai jam 8 malam. Nah inilah yang kita analisa. Nah ini hati-hati nih. Ini kemungkinan akan ada apa? Kalau curah hujannya tinggi, air tidak bisa keluar turun ke laut, berarti akan kembali ke darat. Ini yang kita antisipasi. Itu yang kita bicarakan di posko tanggap bencana yang di kantor gubernur. Seperti itu. Kalau gitu, dan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat ini, kan kita menghadapi bencana ini secara menyeluruh ya. Apa yang biar di kita Mataram. Di Mataram. Apa pesannya mungkin dari proses evakuasi kemarin, atau masih banyak masyarakat yang belum tahu cara evakuasi? Atau yang pertama jelas tolong jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah. Kumpulkan. Kasurnya jangan dibuang. Janganlah dibuang tuh kasur ke sungai lagi kan. Yang kedua, tolong cari tempat-tempat yang sekiranya untuk evakuasi. Karena air, jangan pernah kita melawan alam. Jangan pernah kita melawan alam. Yang ketiga, pada saat banjir itu, dia tidak akan semerta-merta datang. Pasti ada tanda-tanda. Pasti ada tanda-tanda. Nah, kita sudah siapkan mungkin surat-surat penting, barang yang diamankan, barang-barang yang sekiranya berbahaya, listrik, apa segala itu harus kita harus kita amankan dulu. Kondisikan lah. Harus kita kondisikan. Jangan sampai nanti membahayakan. Ya, kita tidak minta-minta. Tapi kan kemarin terbukti ada 2 orang yang meninggal karena kesetrum. Tersengat listrik. Setrum listrik. Seperti itu. Komandan, kalau saya lihat dari profil itu banyak sekali yang sudah tanggung jawab yang sudah diemban gitu ya. Sampai sekarang berada di posisi sebagai pemimpin dan Lanal Mataram. Sejauh ini apa namanya ya? Pegangan hidup, atau kalau orang bilang tuh quotes untuk menjalani hari, memegang tanggung jawab yang cukup besar di Angkatan Laut. Bukan cuma di Angkatan Laut, saya tanamkan ke diri saya dan juga ke anak-anak saya. Satu aja, hard work never fails. Kerja keras itu tidak mungkin salah. Semua hasil itu akan mengikuti proses.
proses tidak akan pernah mengkhianati hasil itu. Tidak akan mengkhianati hasil. Hmm. Jadi kalau kita kerja kita sedikit, ya hasilnya ya sedikit. Tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, hasil kita pasti akan baik. Pasti akan baik. Ya. Contoh nih, saya tanamkan itu ke adik-adik tim panahan yang sekarang bergabung di lapangan Malomba yang di bawah timnya Lanal Mataram ya. Saya tanamkan sama mereka itu, walaupun ini baru beberapa hari lah. Ya. Tapi saya akan berusaha itu. Ingat satu hal, no change, no future. No change, Tidak no ada future. perubahan, tidak akan ada masa depan. Iya. Itu saya tanamkan sama mereka. Iya, Gitu, kalau kita Mbak Niam. melakukan hal yang sama terus ya hasilnya bakal sama. Pasti. Dan itu doktrin itu harus ada di semua orang kalau saya rasa. Dan memang harus seperti itu. Satu lagi Dan, sebagai seorang pemimpin dan di tengah kesibukannya dan tanggung jawabnya yang luar biasa, saya ingin tahu hobi seorang komandan, misalnya penat, Aduh. apa tuh? Hobi saya? Hobi. Hobi saya itu Jangan pernah lihat olahraga pasti. Oke, olahraga. Kalau Mbak sering lihat, sekitar jam 1 sampai setengah 3 itu saya pasti lari siang. Oke. Yang pertama. Yang kedua, olahraga kedua, ini agak susah nih. Berburu. Berburu, oke. Berburu. Berburu saya ada. Komandan kan juga atlet ini, atlet panahan. Saya atlet panahan. Bisa saya lihat di profil. Iya. Jadi saya biasa berburu. Kalau di sini saya nggak pernah berburu di hutan. Tapi saya turun ke bawah, saya berburu ikan di Berburunya di laut. di laut. Berburu itu untuk ya Untuk melepas penat. rekreasi tadi. Rekreasi Rekreasinya, sendiri. Ya ujung-ujungnya rekreasinya juga di laut juga tuh. Betul, betul. Ke depan Dan mungkin apa harapannya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, melihat mungkin situasi kita yang seperti apa, masyarakatnya kita seperti apa, daerah kita yang seperti ini gitu. Mungkin apa ke depannya itu bakal gimana? Boleh saya bilang ibu mertua saya asli dari Mataram. Oke. Asli dari Ampenan, Mataram. Oh, oke. Komponen. Kalau saya sendiri aslinya kan dari Gorontalo. Saya tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi danlanal di Gorontalo. Oke. Tapi saya dapat kesempatan menjadi danlanal di Mataram. Yang notabene-nya adalah kelahiran dari ibu dan istri saya. Oke. Saya berbuat yang terbaik untuk Mataram, untuk dalam hal ini Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Kita punya, tadi yang saya sampaikan, kita punya banyak kelebihan, punya sources yang banyak, luar biasa. potensi yang luar biasa, baik dari pariwisata, alam, budaya, semuanya kita punya. Dibanding dengan daerah lain yang wilayah timur. Saya mengajak masyarakat. Saya ngajak masyarakat. Ayo, kita manfaatkan ini. Maksimalkan. Kita harus maksimalkan. Jangan kita sia-siakan, ini Alam kami sudah hidup dengan alam yang sudah seperti ini. Bukan seperti itu. Tapi kita dengan adanya resources seperti ini, itu kita manfaatkan untuk lebih lagi. Lebih lagi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Lalu Muhammad Iqbal. Makmur dan mendunia untuk NTB kan. Saya setuju betul itu. Artinya beliau melihat potensi yang ada untuk bisa makmur dan mendunia itu. Ya, itu secara harfiah beliau ngajak kita untuk ayo kita harus lebih baik. Itu tadi edukasi ke bawah. Usia dini yang harus Tapi bukan hanya di sekolah. Tapi kita orang tuanya mereka ini di rumah, di sekolah kan hanya beberapa jam. Mereka akan lebih banyak di rumah. Ya kita orang tuanya yang sadar, kita doktrin. Bukan didoktrin lah, kita kasih tahu lah anak-anak ini. Dan mencontohkan juga apa yang kita ajarkan. Betul Mbak Niam, terima kasih. Tadi disampaikan untuk memberikan perubahan harus ada edukasi, kemudian kita hidup di alam yang luar biasa dengan potensi yang luar biasa, kita maksimalkan. Jangan kita udah hidup nyaman terus kita tidak berbuat apa-apa, ya tidak ada. Betul. No change, no future seperti yang disampaikan tadi. Gimana kegiatan ke depan apa saja, Dan? Kegiatan Lanal dalam waktu dekat, insya Allah nanti di tanggal 25 Juli sampai dengan 15 Agustus, kita akan ada kegiatan TMMD, TNI Angkatan Laut, di daerah Padak Guar, Sambelia, Lombok Timur.
Kemudian juga di sela-sela waktu itu, di tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Agustus, Lanal itu akan menjadi tim pendampingan olahraga air, khusus olahraga air yang akan dilaksanakan di Pulau Gili Terawangan. Kemudian ini lanjut, tanggal 1 sampai dengan 3, saya melihat potensi sport tourism yang ada di sini. Kemudian kami, Lanal inisiatif, melaksanakan yang namanya IWFA, International World Fleet Archery. Jadi panahan internasional. Kami laksanakan, ini yang kedua, yang pertama lalu kita laksanakan di Sekotong, yang kedua ini kita akan laksanakan di Lantis. Itu alhamdulillah kurang lebih sudah 14 negara yang ikut di luar Indonesia. Sudah 14 negara, nanti akan dilaksanakan pembukaan di tanggal 2 oleh Pak Gubernur. Kemudian selesai tanggal 3, nanti di tanggal 15 Agustus, kami akan kedatangan tamu spesial, yaitu Taruna Akademi Angkatan Laut yang akan melaksanakan titian muhibah ke luar negeri. Jadi dari Surabaya sebelum dia ke Australia dan Timur Leste, Australia dan ke Amerika, dia akan mampir di Mataram. Jadi rencananya nanti Taruna AL itu akan datang tanggal 15, kemudian tanggal 16 kami akan ajak mereka melaksanakan kortisikol, sisi, ke beberapa pejabat daerah. Dan di tanggal 17 Agustus, pagi mereka akan ikut upacara di kantor gubernuran untuk pengibaran bendera. Kemudian sore kurang lebih pukul 16.30, mereka akan melaksanakan kirap kota, main drum band kirap kota. Nanti kita saksikan. Kirap kota dari start lapangan lomba dan akan finish di kantor gubernuran, lanjut ikut ke upacara penurunan bendera 17 Agustus. Setelah itu mereka akan display. Main display di kantor gubernur, kemudian tanggal 18-nya kembali ke lanjutkan perjalanan ke Timur Leste. Kemudian nanti kita akan istirahat sebentar 18 Agustus ke 25 Agustus. Di 25 Agustus kita kebetulan juga akan melaksanakan yang namanya serbuan teritorial. Serbuan teritorial itu ya kurang lebih dengan TMMD. Dengan TMMD kita akan laksanakan ada di KLU, kemudian di Lombok Timur, juga di Sumbawa. Kegiatannya kita perbaikan jalan, ada pembuatan rutilahu ya. Rutilahu itu rumah tidak layak huni. Perbaikan, renovasi rumah lah, bedah rumah kata orang. Nanti ada pembuatan, sekali lagi saya lebih senang dengan laut ya, karena habitat saya di air. Di laut. Jadi nanti ada pembuatan seperti rumpon, kemudian lagi keramba jaring apung untuk para nelayan-nelayan ini, terus lagi rumput laut. Itu wilayah pesisir mana kan? Pokoknya semua pesisir. Di Lombok Utara, KLU, kemudian daerah Padaguar, kemudian di daerah Taliwang, Pototano, pokoknya di pinggir-pinggiran pesisir. Insya Allah saya mohon dukungan ya. Kita tunggu. Dan terima kasih banyak, ini padat sekali ya. Semoga semuanya berjalan lancar semua dari kegiatan dan kepadatan ini. Komandan, terima kasih banyak sudah hadir. Ini kalau ada waktu sebenarnya kita pengen ngobrol lagi. Tapi sayangnya ada kegiatan yang lain. Ini obrolan kita seru sekali. Ini banyak sekali informasi kemudian edukasi yang kita dapatkan hari ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi ngobrol selanjutnya di Trilogi tentunya. Saya Lela Tuniam dan di sini ada dan Lanal Mataram, Bapak Komandan Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.